Shalom, selamat siang, selamat hari Minggu, selamat datang untuk beribadah bersama IGB Rahmat Immanuel Ciputra pada siang hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita dan waktu itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa, Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah menganugerahkan Roh-Mu yang kudus bagi setiap kami anak-anak-Mu, yang menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, bahkan memampukan kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih sepanjang minggu yang telah berlalu. Engkau telah menyertai kami, melindungi kami, meluputkan, melepaskan kami dari segala susah, mara bahaya, dan daripada yang jahat. Bahkan Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup kami akan apa yang kami makan, minum, dan pakai. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, kami rindu untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, bernyanyi, memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi hamba-Mu Pendeta Reo Panggabean yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami pada siang hari ini. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga kami boleh mendengarkan kehendak-Mu yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Bapa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada siang hari ini, baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, usher, dan semua tanpa ada yang terkecuali. Ya Bapa, sucikan, layakan kami untuk melayani Engkau, dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami ini dan beracaralah. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya sama katakan amin. Dan saudara-saudara bagi Allah kita, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Saudara sukacita, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita sembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh hambanya Pastor Reo, dan Pastor Reo sudah tidak sabar untuk menyampaikannya. Oke Pastor ya. Amin. Saudara juga harus antusias terima firman Tuhan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena sukacita itu kekuatan buat kami. Di setiap langkah kami perlukan Engkau. Kami perlukan sukacita-Mu Tuhan. Dan kami
perlukan tuntunan firman-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama. Yesus sukacitaku. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Sekali lagi katakan Yesus sukacitaku. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku. Amin Tuhan. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Amin Tuhan. Mari jemaat Tuhan bersama. Yesus sukacitaku. Katakan Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Lagi katakan Yesus sukacitaku. Yesus sukacitaku. Yesus kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku. Mari bagi berdiri sama-sama. Aminkan setiap pujian ini. Katakan hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam. Sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan. Hatiku bersuka. Dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah sorak-sorai kami. Terima kasih. Terima kasih. Mari katakan. Terima kasih. Terima kasih
kami akan tetap berdiri walaupun begitu banyak badai dalam hidup kami. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang hebat. Terima kasih Bapa. Kami tahu waktu kami ada siang menjelang sore, kami ingin memberikan seluruh roh jiwa dan tubuh kami ke hadapan-Mu. Kami mau tetap jaga hati kami mau tetap setia. Oleh karena itu Bapa, terimalah puja-puji kami, terimalah persembahan kami ini sebagai dupa yang harum, wewangian yang menyemerbakkan surga. Tertawalah, gembiralah Bapa di surga sana. Sampaikan isi hatimu kepada kami lewat hamba-Mu, biar hamba-Mu menyeberangkannya dengan bahasa yang sangat sederhana. Terima kasih Bapa. Kami ingin mengatakan sekali lagi bersama-sama, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang luar biasa dalam hidup kami, kota benteng kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Bahkan ketika kami jatuh, tak Kau biarkan tergeletak. Ketika kami menangis minta tolong, menjerit, Engkau begitu cepat tajam mendengar dengan telinga-Mu. Bahkan Kau tampung setiap tetes air mata kami di kirbat-Mu. Sehingga air mata kami menjadi berkat. Karena menjadi mata air bagi orang yang melihat hidup kami. Terima kasih Bapa. Jangan biarkan satupun dari kami punya hati yang keras, hati yang berbantah-bantahan, hanya menjadi orang yang memenuhi tempat. Tetapi kami ada di tempat ini karena kami berada di waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan beribadah dengan tepat. Terima kasih Bapa. Ini syukur dan doa kami. Semua kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Udah mulai ngerti, nggak duduk, tunggu mereka duduk dulu. Nah ini mereka kembali, mereka kan capek saudara. Ya silakan duduk, Tuhan memberkati. Kenapa panas ya sampai kipas-kipas? Bu Gembala tambah AC 12 PK lagi ya. Aduh puji Tuhan. Saya seneng nih kalau saya khotbah rame begini nih. Gue mau kasih hadiah kali malu. Puji Tuhan, Bu Gembala sama pendoa nanti mau ikut saya retreat di Thailand saudara ya. Saudara kalau yang teman saya di Instagram, kalau lu daftar gue kasih diskon 1 juta. Ayo bener. 1 juta lu lumayan, hari gini lu ngesot sampai puncak gak dapet 1 juta. Enak aja lu. Lu kesono 10 juta dapet sama gue cuma 6,7. Nuntut lagi. Ayo cepet ya. Udah 21 orang, tinggal 4 lagi. Gak ada kasih karunia. Anak siapa itu? Kalau udah selesai nyanyi gak ada bahasa roh lagi. Itu jatuh tuh rebah langsung. Dicubit ya mamanya. Ya saudara, hari ini kita akan ibadah. Untuk kali pertama tidak ada serangan dari seberang saudara ya. Jadi saya mau ngomong apapun gak akan tiba-tiba ada yang bernyanyi. Puji Tuhan, haleluya. Sehat semua? Sehat. Ini seneng nih, tempatnya udah diplot, nggak boleh ada orang lain lagi ya. Ini udah suami istri kan? Udah. Ikut ya, gue kasih sekamar berdua. Gue potong 2 juta loh, sejuta. Serius kalau mau libur ya, libur hidup. Capek lo dijanjin doang pacaran, belum liburan kan? Liburan. Kan minggu lalu saya bilang cinta tuh sampai sebatas pemberkatan. Setelah itu nggak ada lagi. Setelah itu normal lagi. Pulang gereja nggak dijemput, pulang malam ruang sendiri, naik Grab waktu pacaran, pulang gereja dijemput, semua. Nah jadi cinta tuh sebatas sampai pemberkatan ya. Setelah itu aduh tahan aja, nggak tahan bubar, tahan lanjut ya kan. Sampai akhir hayat ya. Puji Tuhan sahabat saya sudah datang, berarti ibadah selesai. Nah hari ini saya mau bicara tentang jaga hati tetap setia. Orang-orang Kristen hari-hari ini yang dituntut adalah ketika dia bisa menjaga hatinya. Paling susah loh jaga hati. Di awal-awal melayani kita bisa dengan tulus. Masuk ke gang, hujan-hujan. Begitu Tuhan kasih duit dikit, udah gak bisa lagi tuh ke gang. Ke hujan-hujan, betul ya? Betul, saudara juga pelayanan. Kita mau mengunjungi main gitar. Begitu udah punya duit dikit, punya motor, punya mobil. Bisa langsung selesai ya, itu hati. Jaga hati ketika teman sebelah kita tasnya baru, terus mulai nanya asli nggak, ya. Ketika dia mulai pakai kalung, kok bisa sih beli kalung? Karena suaminya kerja biasa aja pegawai negeri, korupsi kali kayak yang tukang pajak itu kali, gitu ya kan? Karena jaga hati loh saudara. Nah gambar ini saudara pasti tahu dong, gambar siapa, Bu? Pak, jawab dong, jangan pura-pura mikir, jawab. Gambar siapa? Uyu.
Yuk, gambar siapa Pak? Dia jawab. Waktu habis loh. Jam 3 Pak Pengki lagi, entah gue dimarahin. Gambar siapa saudara? Makanya lu kecil gak sekolah minggu ya? Masa lu gak tahu gambar siapa, ada orang ada singanya? Yaduh iyalah. Bukan. Ini si Boy, catatan si Boy. Emon bilang malah ada macan Mas Boy. Emon takut macan Mas Boy. Ya kan? Ada yang nonton si Boy? Tahu kan? Bilang sama Vera, kalau memang naksir datang Mas Boy. Emon sampai takut malah ada macan. Ya kan? Makanya kalau lu menjadi pendeta tuh gaul, jadi tahu apa yang terjadi, ya kan? Tadi pagi sebelum pergi saya ngobrol sama istri saya. Supaya ini kita tahu sebelum kita bahas firman. Saya bilang sama istri saya gini, kita mesti berdoa nih. Malamnya anak saya 2 saya suruh kumpul. Sini, umur lo 20 tahun, gue kasih tahu ya. Gaul yang benar ya. Jangan main memang kalau gue dihargai bang. Starbucks untuk yang ketiga kali di bulan ini. Memang kualitas membuktikan. Ada yang baru pertama kali, saya kasih kue nanti ya. Kalau 3 orang bagi 2. Saudara, saya bilang gini sama anak saya, lo gaul hati-hati ya. Ada orang pukulin orang sampai koma ya saudara. Kita bukan ngomongin orang, ini penting nih buat yang muda-muda nih yang cari jati diri nih. Urusan kampungan, enggak yang jenderal juga bela bini gila, enggak yang mahasiswa bela pacar juga gila. Sama gilanya kan? Ya betul enggak? Itu kalau didiamin bisa mati anak itu gitu. Saya bilang sama anak saya jangan. Lalu saya tadi jam 6 nih, saya kan tadi ibadah jam 7. Saya bilang gini, gua nih, sorry ya jangan ambil kesimpulan sebelum saya habis cerita. Dia bilang gini, saya sambil pakai minyak wangi kan. Minyak wangi saya 4 macam nih kalau lagi ibadah. Kan 3 kali ibadah harus 3 macam aromanya. Iya benar, kalau pagi yang aroma nenek-nenek. Karena ibadah pagi orang mau mati semua kan. Jam 7. Tadi 10:30 Kuningan City agak yang lebih gitu. Jam-jam 1 nih ya yang aroma ngantuk-ngantuk terapi gitu. Saya bilang gini, lu tau gak? Gue takut lo hidup gue begini. Gue nih udah, saya hidup melayani Tuhan. Sudah gak ada kerjaan lain ya. Jangan ikut-ikut kalau gak dipanggil ya. Nanti lu jadi gak jaga hati. Jadi hidup saya ngoceh aja nih, ngomong aja. Laku, masih laku berarti masih hatinya benar ya kan. Ngomong, tapi saya harus jaga dong dalam kehidupan saya. Lalu saya bilang gini sama istri saya, lu tahu gak kalau anak gue dipukulin kayak begitu? Aduh, mungkin tuh orang kasih materai 1.000 di polisi gitu minta maaf di video. Kayaknya gue tetap ambil besi gue ketok juga pala tuh orang gue. Istri saya kan, ulung jangan gitu. Enggak, lu bisa ngomong karena itu bukan anak lu loh, gue bilang. Itu nggak sembarangan gitu. Terus saya bilang, lu denger nih yang bawa mobil. Saya bilang sama istri saya, lu kalau jam 9 jalan lu gelap ada orang stopin lu tabrak aja. Saya bilang, wah lu tabrak mati juga nggak apa-apa. Daripada lu stop, lu dirampok, udah digamparin, disayat-sayat, diperkosa. Tuh gimana gue balas dendamnya? Udah pasti gue balas dendam gitu. Ya kan kita harus mengasihi. Lo ngomong kalau belum jadi. Betul dong Pak. Lo bilang lo sama bini lo tiba-tiba ditabok orang. Lo pasti. Ya oke, kalau lo tabok bini gue gak bakal bales lah. Gue nongkrongnya balik ke Senen, gue minum bir, gue cerita bini gue digampar. Yang mana bang, yang mana dimatiin sama tuh orang gitu kan. Sama aja saudara kan, cuma beda tangan. Terus saya bilang gini loh anak saya, lu tahu gak Tuhan Yesus ajarin doa bagaimana? Saudara tahu doa Bapak kami diajarin di bukit di Matius berapa? Pasti lu nggak tahu. Matius berapa ya? Nggak tahu, apa-apa nggak tahu, tapi minta mujizat. Di Matius pasal 5 sampai 7, Yesus tuh mengajarkan teologi yang paling komplit menurut saya. Dan dia awali ketika muridnya bilang, ajarkan kami berdoa. Maka waktu itu keluarlah kalimat begini, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saya bilang sama istri saya bilang sama diri saya, sama anak saya. Hidup kita jangan nyerempet-nyerempet ke dalam pencobaan. Supaya kita tidak masuk ke situ. Ya dong saudara, kalau anak saya juga berusaha menghindari itu Tuhan gak akan izinkan kok. Jadi ya yang muda-muda jangan nyerempet-nyerempet. Yang cowok kalau tuh cewek gak mau gak usah maksa. Sadar diri ya lo gak punya duit belagu, betingkah. Lu banyak doa aja direm, nanti Tuhan buka jalan. Yang cewek yang belum punya cowok tenang aja, bentar lagi Maret. Zaman saya tanggal 11 tuh Super Semar ada beasiswa. Ntar lu dapet cowok lo. Lu percaya.
Jangan kita juga membawa diri kita ke dalam pencobaan. Lu mau bisnis, lu mau sekolah, mau apapun, jangan curang karena lu bawa ke dalam pencobaan. Saya bilang terus gue pergi sama istri, udah gue yakin deh Tuhan gak akan izinkan itu terjadi karena gue gak kuat. Kan Tuhan tidak pernah memberi pencobaan melampaui kekuatan. Dia tahu dia gak akan kuat lah gue. Aduh, bayangin punya anak dipukulin. Lu udah punya anak belum? Belum, ya lu pabrik doang lu kerjain. Mesti ada produksi dong, ya kan. Saudara, aduh sakit loh rasanya. Makanya jangan sampai kita jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Lihat kiri kanan saudara, jangan mencobai. Bilang aja biar belum kena. Lu nengoknya ke sono ke sini lo nengok. Lu duduk sama dia lo nengok ke sono. Ngaco aja. Suami istri program. Nah, daftar buru-buru katekisasi sini ya. Oh belum. Ya udah nggak usah dibahas. Yang penting cewek-cewek ingat, cari cowok satu anak Tuhan, kedua enak difoto, ketiga jajan. Jajan tuh penting loh. Cinta bisa timbul dari sering jajan loh. Saya dulu punya temen ya, kaya banget. Nih gue cerita aja dulu, gampang, khotbahnya nanti, kan udah gak ada gangguan ya. Saya dulu punya temen, anak orang kaya, naksir cewek di kampus saya dia bunga lah, dia setahun di bawah saya. Semua orang, gue aja sadar, manusia sadar nih orang cantiknya minta ampun gitu. Ditaksir sama teman saya, nggak jelek-jelek amat, orang suka bumi teman saya nih. Naksir nggak dapet, tiap hari dikirim kembang loh, bunga. Zaman dulu tuh 25.000 dong. Tiap hari 1 semester mau juga. Selesai ya kan. Wanita tuh perasaannya kalau dibombardir terus lu tumbang. Makanya wanita-wanita di era modern nggak ada peluru, nggak bakal tumbang. Karena lu begitu, kita jalan yuk, paling jelek Starbucks. Mampus lo kan 60, dia nggak tahu diri lagi nih cewek. Kayaknya cookies enak 25 lagi. Udah 85. Rese kan? Udah gitu tuh anak kos lagi pulang anterin. Aduh, bentar deh. Siska gue mau balik. Apa? Lu mau nitip? Cowok gengsi kan? Oh iya. Satu lagi dong, itu latte sama apa? Oh, red velvet. Padahal dia ngomong sama besi itu buat dia juga. Wah. Itu perempuan. Nggak apa-apa perempuan. Kan perlu uji nyali gitu kan. Sian banget deh cowok, untung gue dulu kere bini gue mau. Beda generasi bos. Zaman gue bini tuh masih bisa dibohongin gini. Tapi Tuhan pasti buka jalan. Nah zaman sekarang buka jalan paling lo benjut. Jajan kagak, doa melulu. Ya kan, makan KFC juga paket 22.900 tuh juga bagi 2 lagi. Nggak bisa. Kalau zaman saya kita bisa bersama-sama mendayung-dayung. Sekarang udah pesawat. Kalau dulu kan kudayung-dayung ya. Ya saya harus khotbah deh, anaknya udah mulai dicubit ngek, udah bunyi. Mari kita lihat apa yang terjadi saudara. Yuk kita lihat dulu nih ya. Saya bacain buat saudara. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun. Perhatikan baik-baik. Tidak ada alasan apapun. Nah itu berarti udah gak bisa macam-macam ya. Atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Saya akan mengeksposisi. Ini khotbah namanya ekspositori. Ya kan. Nggak lari-lari ayat-ayat, cukup Daniel aja kita belah sampai berdarah-darah. Ini Daniel Nabi, bukan Daniel Utapea, Daniel Utagalung, bukan. Ini Daniel Nabi ya. Cerita ini diresmikan Tuhan ya kan. Kan sebanyak cerita kejadian yang bagus-bagus tapi Tuhan pilih untuk jadi kebenaran firman Tuhan. Yang lain bukannya enggak, tetapi Tuhan pakai ini buat pelajaran ya. Dan setelah ini nggak ada lagi karena sekarang ini banyak rasul-rasul baru yang bernubuat lalu tidak ada di firman. Dia bilang tapi kan Tuhan bisa membuat sesuatu yang nggak ada di Alkitab, nggak tertulis juga bisa. Nah itu ngaur-ngaur semua ya. Jadi saudara kalau udah di sini aja supaya saudara nggak ketemu rasul-rasul aneh-aneh ya kan. Cukup ketemu pendeta Rio Panggabean aja ya, udah cukup ya saudara ya. Nah mari kita lihat tentang siapa itu Daniel. Daniel adalah salah satu orang, karena saya tahu saudara banyak nggak tahu Daniel, supaya saya kasih tahu. Daniel adalah salah satu dari 4 orang Ibrani yang kerja di istana. Israel waktu itu terbelah menjadi 2, lalu Israel tidak setia dan Tuhan izinkan ke pembuangan. Saudara mesti tahu itu ya. Saya sering bilang, selatan ibu kotanya Yerusalem, utara ibu kotanya Samaria. Kalau orang selatan, gunung penyembahannya itu ada di Yerusalem, bait suci.
Kalau orang yang di utara, mereka buat lagi gunung di Samaria. Kalau saudara ke Israel, tempat itu di mana Yesus berjumpa dengan Elia dan nggak tahu lagi Musa, saudara ya. Jadi gue yang nanya, gue yang jawab, nggak apa-apa ya. Nah, kan Yesus bilang sekarang kita udah nggak perlu lagi. Waktu dia ngobrol dengan perempuan siang hari di sumur, bahwa tiba waktunya orang tidak lagi berkiblat, nggak lagi doa ke Yerusalem, ke Samaria, ke gunung-gunung, tetapi doa di tempat kau duduk berdoa, kau bisa berdoa. Bisa, nggak salah. Saudara ke Israel berdoa boleh, saudara ke Bogor juga boleh, dan saudara jangan tanya, saya juga mau doa di Thailand. Nah, gitu kan. Jadi saudara boleh gabung ya. Nah, lalu kita lihat siapa itu Daniel. Daniel dan ketiga sahabatnya lolos, tidak tereliminasi. Karena mereka bertiga dasarnya juga orang hebat. Darah biru. Vitaminnya bagus waktu kecil. Orang kaya itu kalau dari kecil kaya matinya lama loh. Makanya saudara jangan heran lihat orang kaya umur 80 masih jalan. Karena dari kecil udah minum vitamin yang aneh-aneh. Nah kalau kita baru kaya sekarang vitaminnya diposting tuh yang botolnya gede-gede. Ya, terlambat udah keburu kropos. Lo telan lu tuh sampai bengkak kropos. Ya orang kita kecilnya gue udah lihat nih minum air tajin paling. Air beras ya. Yang zaman saya telur 2 di dadar gede, bagi 4, banyakin nasi, kuah dipenuhin, super mie 1 bagi rame, ya kan? Itu generasi kami lah ya. Nah, saudara lihat apa alasannya? Di ayat yang kelima dari Daniel pasal 1 dikatakan begini, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya, mereka harus dididik selama 3 tahun. Makanya kayaknya ini aturan 3 tahun kayak seperti ke dunia pendidikan. Sarjana muda 3 tahun ya kan. 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka ada juga beberapa orang Yehuda, yakni ini nama asli mereka. Nanti diubah menjadi nama kerajaan di sana. Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Azaria ini yang punya produk minyak wangi Azaro. Turunannya. Ketawa lagi. 7. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsazar. Kalau pernah dengar nama Belsazar itu berarti Daniel. Ya, kalau Daniel belum tobat jadi namanya kesasar ya. Hanaya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, Azaria dinamai Abednego. Jadi itu Sadrak, Mesak, Abednego dan Belsazar itu nama bangsa itu. Yuk kita lihat apa sih kelebihan dari Daniel supaya kita bisa jadi setia nih saudara. Apa kelebihan Daniel? Daniel itu adalah orang yang sehat jasmaninya. Karena dia darah biru, jasmaninya sehat, kuat. Nih kita baca ya. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela. Udah 3 kali tuh batuk, sekali lagi colok hidung, PCR ya. Saya dengar loh. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela. Yang berperawakan baik. Yang memahami berbagai-bagai hikmat. Berpengetahuan banyak. Dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Pinter ini orang ya kan. Yakni orang-orang yang cakap. Yang bekerja dalam istana raja. Supaya mereka diajar tulisan dan bahasa orang Kasdim. Lihat basicnya Daniel itu berpendidikan. Sekolah. Makanya saya selalu bilang kalau mau melayani perlu belajar. Tidak perlu sekolah formal, saudara sekolah di STT. Kalau udah umur kayak gini yang ada lu lulusnya nembak. Ya kan, lu belajar otodidak, lu bisa belajar dari orang. Saudara bisa belajar dari YouTube. Saudara bisa belajar dari macam-macam. Dan saudara nanti diberi hikmat kalau pengajaran ini gak benar saudara bisa buang. Tetapi Daniel jelas karena dia dari lingkungan darah biru. Vitaminnya bagus, makannya bagus. Pernah baca tentang Musa, bagaimana Musa dididik menjadi orang yang luar biasa. Nah kita perlu belajar. Saudara saya percaya Tuhan bisa tolong kita. Tapi kalau modalnya udah mentok, repot juga Tuhan tolongnya. Kalau cuma makan 3 kali gak perlu jadi Kristen. Karena orang di luar sana juga bisa makan. Kita harus lebih, maksudnya bukan jadi 5 kali. Makanan yang kita makan juga berkualitas. Ya, lihat Daniel sehat jasmani. Yang kedua, Daniel itu juga sehat rohaninya. Jadi ada orang sehat jasmani, rohaninya hancur, lompat dari lantai 5 mati bunuh diri. Ya kan? Tapi ada orang rohaninya sehat, baca Alkitab 15 kali, luar biasa. Tapi jasmaninya gak sehat. Pikirannya ngaco terus.
Aneh-aneh aja ya kan. Lu udah pernah ketemu gak orang Kristen, Alkitab bacanya lempeng, cuma kalau ngomong soal Tuhan ngaur melulu. Ih Pak, kemarin kita mimpi loh Tuhan ngomong lagi. Kan ada baskom nih. Saya masuk tuh kaki saya, terus kayaknya ada yang neken gitu Pak. Apa maksud Tuhan ya? Oh maksud Tuhan, mungkin lo kemarin ke mall gue bilang. Terus lo lihat ada panci pameran, lo pengen beli gak nyampe, alam sadar lo ke bawah dalam tidur. Baru kemarin saya ngomong gitu, saya pimpin kebaktian, ini rupanya grup alam roh, ngeri deh. Alam roh, dia bilang saya lagi sekolah Roh Kudus, saya lagi sekolah alam roh gitu. Saya dengerin. Terus kita lagi sekolah ini bisa membedakan roh. Saya bilang lu dari tadi 2 jam habis gue khotbah ngomong, lu lihat muka gue, ngaur nggak nih, ngaur nggak? Oh nggak Bapak baik. Nah, lu undang pendeta yang kagak mau kesini, nah lu lihat tuh ngaur semua, gituin aja. Jangan kayak gitu, saudara belajar yang benar, belajar. Dikit-dikit Tuhan kayak ngomong deh, merinding deh. Ya ilah, darah rendah lo, naik tangga ya merinding. Suka bingung sama orang-orang aneh. Saya percaya dunia ini ada alam roh, ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan, saya percaya. Tapi saya nggak mau bahas-bahas kayak gituan. Saudara kalau punya karunia melihat, diam-diam aja. Gak usah nanti. Pernah saya habis satu kebaktian tuh di Bungur sana, gembalanya datang. Pak luar biasa tadi khotbahnya. Tapi Bapak kayaknya Roh Kudusnya agak kurang Pak, begini-gini. Gue bilang, ya Oma penuh Roh Kudusnya ya. Gereja lo 20 orang aja penuh. Gue gituin aja, udah gue gak diundang lagi selama-lamanya, amin. Gak diundang lagi, itu udah Bungur deket tempat pempek, gak usah sebut mereknya. Lu enak aja ngomong, gue gak ada Roh Kudusnya. Gue seumur hidup gue melayani Tuhan, lu enak gak boleh lu menghakimi orang begitu. Orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya berani katakan ada Roh Kudus dalam hidupnya. Lu gak perlu datang gue tumpangin supaya Roh Kudus, gak ada, berdebat sampai pagi boleh. Nggak enak aja. Terima nih diurapi biar Roh Kudus masuk. Kacau, tuh nggak ada tuh ajaran-ajarannya. Ada di Alkitab ajarannya. Nggak ada, cuma Yesus yang bisa menghembuskan. Yang lain nggak ada. Jangan so ikut-ikut. Ya, di sini nih dengerin saya khotbah nggak ngawur deh. Pasti benar. Yang miskin tetap miskin, saudara. Ya kalau lu nggak kerja ya lu miskin, enak aja. Mau lu ikutin gue, oh Yesus baik, lu miskin. Terus pulang, oh gue nggak kaya, ya lu nggak kerja, cuma dengerin gue ngoceh. Dengerin gue ngomong, lu keluar, lu kerja. Iya dong, jangan makan kalau nggak kerja, itu firman Tuhan. Kerja, perkara banyak atau kecil itu relatif. Nggak ada, sesama Kristen nggak bisa kita bilang, lu kaya gue miskin, nggak bisa. Ketika saudara bisa bersuka cita dengan keadaan saudara, itu namanya orang kaya. Kaya sukacita. Enggak, cuma satu orang yang bilang amin. Sehat rohani. Kita lihat nih ya. Daniel berketetapan untuk tidak saudara? Menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya nggak usah. Daniel bilang gini, lu gak usah kasih gue daging, gue makan sayur aja. Nanti lu lihat dalam waktu tertentu lu cek badan gue lebih bagus dan ternyata terbukti. Baru dipakai ajaran puasa Daniel, ya kan? Ini juga gue ajarin malu, kan gue udah bilang Tuhan kita Yesus bukan puasa. Saya paling pusing kalau ketemu orang dikit-dikit ngapain? Aduh saya gak makan Pak lagi puasa. Puasa kenapa? Doain suami supaya ke gereja. Aduh gak bakal ke gereja suami lu. Suami lu kalau mau ke gereja lu pakai golok, gereja gak lu? Gitu saudara. Oh bingung. Saya bukan anti orang puasa. Saya cuma bilang persoalan Daniel gak sama dengan persoalan kita. Persoalannya Esther gak sama dengan persoalan kita. Esther tuh puasa karena bangsanya mau dimatiin. Lu keluarga lo yang mana yang mau dimatiin? Sampai lu gak makan 3 hari 3 malam. Iya kan? Apa lu masalahnya sampai makan sayur pahit? Gua selama masih ada babi, bodoh lo mau puasa kayak mau enggak. Buat gue puasa tuh, puasa jaga ngomong, jaga mulut, jaga otak, jaga pikiran tuh. Kita seneng yang lahiria biar kelihatan hebat. Giliran udah soal begini. Saudara ya. Jadi Daniel ini benar-benar tidak kompromi, itu kehebatannya. Ya kan? Saudara dan saya, gue lihat ke sono terus kayaknya yang di sono yang rusak apa gimana? Pindah ke sini. Saudara mesti tahu bahwa hidup ini, lihat dong, Daniel sehat rohani. Dia dibuang dengan status dia tahu bahwa bangsa saya adalah bangsa yang dipilih Tuhan untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan.
Walaupun sampai sekarang orang Israel salah, dia anggap gue nih manusia, lu bukan manusia. Karena yang dipilih gue. Padahal dia dipilih untuk bercerita bahwa Allah Yahweh, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itulah satu-satunya Tuhan gitu loh. Tapi ya sudahlah, biarin aja mereka ribut. Kita di sini percaya Yesus itu Tuhan. Kan saya udah cerita waktu Valentine. Ketemu tuh kemarin sama orangnya. Ya udah Bapak begitu, ya udah begitu. Lu sekolah kagak? Lu tanya sama orang pinter. Apa iya kita setiap bulan kedua hari ke-14 harus makan sayur pahit? Ada itu di kitab bilangan. Ingat Valentine sama dengan sayur pahit. Gue foto, gue lagi di Bali, sorry gue mau makan babi, terserah Bapak. Ih, galakan lu. Dia kan kirim-kirim yang begitu tuh. Kok jadi ada saya simpan? Kok jadi lu marah? Kok lu jadi paksa? Terus kalau mau berdebat, capek kan? Gue sih kagak orang pinter teologi ya. Tapi saudara jangan hati-hati loh mengadopsi-adopsi ayat. Ya itu bangsa Israel lagi jalan keluar, mau ke tanah perjanjian. Tuhan ajar dia supaya hidupnya kudus. Salah satunya, ya lo jangan makan sayur, jangan makan yang enak dulu. Makan sayur pahit sebagai lambang penderitaan kita keluar. Gue gak ada masalah. Gue dari Medan udah ke Jakarta, gue udah sampai di Kanaan gue. Masa gue makan pahit-pahit lagi? Ngaco, itu nggak salah kalau saudara mau mengingat itu. Tapi kan lu bukan orang Israel yang keluar dari Mesir mau menuju ke Israel. Nggak salah gua, siapa suruh taruh sini? Kan tadi gua udah mau pakai, dia bilang jangan, ya udah lu jatuh deh. Ini apa namanya nih saudara? Coba nih, gue tes dulu. Ini apa namanya? Orang Batak. Apa nih namanya? Ayo dong jawab. Ih, orang Batak ini apa? Mik tuh pesawat terbang. Ya kan? Jadi saudara yuk kita pinter sekarang, cerdas. Jangan sembarang pendeta ngomong nurut. Pendeta suruh ini nurut. Kita anak raja, siapa yang ngajarin? Kalau kita anak raja bener, tapi apa yang kita minta nggak bisa dapat. Enak aja. Anak raja apa aja kita minta. Bertahun-tahun orang Kristen diajarin aneh loh. Sebagai anak raja kita minta pasti dikasih. Dah siapa yang bilang? Ratu Elizabeth aja anaknya minta nggak dikasih semua. Masa kita minta aneh-aneh. Saya udah bilang motor aja nggak pernah full tank, minta mobil Honda Jazz. Tuhan yang pusing, gue kasih ntar gue lagi yang kasih bensinnya katanya. Jangan ngaco, iya bener ya. Saudara saya bukan marah nih, saya cuma mau supaya saudara kalau ada di GBI Rem ini keluar otaknya waras. Iya kan, saya nggak anti sama minyak-minyak urapan, enggak. Saudara kalau mau pakai terserah, tapi Tuhan kita Yesus bukan minyak, saudara. Lu kalau masuk angin apa sih hebatnya lu pakai minyak urapan yang didoain pendeta? Apa hebatnya? Lu masuk angin, lu pakai tuh minyak yang dibawa, sembuh nggak? Kagak. Lu pakai caplang, lu pakai sembuh. Nggak pakai doa bu. Kalau masuk angin nggak perlu doa. Lo beli minyak angin lo minum, sembuh. Jadi apa-apa didramatisir dengan firman Tuhan. Betul nggak sih saya ngomong? Lo kan generasi yang otaknya waras kan, anak-anak Gen Z ini kan. Ya apa ya, kalau emak gue udah nggak waras, jujur aja. Pokoknya minyak urapan ditetes di mata, gila nggak? Mama saya masih hidup tuh, bener. Lo nih rekamannya. Dia tetes, kita ada anaknya 5 gini. Ya Masya Allah, hajubillah min jalik. Diam loh. Lu memang gak tahu kuasa Tuhan. Ya ampun mak. Lu begitu mata lu mencong, gue yang operasi. Bukan tuh pendeta yang nyuruh. Enggak saudara, kita mesti pinter loh saudara. Mesti pinter. Terima perjamuan. Minum ini, sembuh. Tetap sakit loh. Ya tapi kita pegang iman. Enggak. Kita tuh kalau kita makan perjamuan kita mengingat Tuhan yang suruh agar jadi peringatan di mana Tuhan mau mati sama kita, Tuhan berkorban lewat darahnya disembuhkan, bukan sakit fisik, disembuhkan kok dari luka-luka rohani yang dari tadinya nggak mungkin masuk surga jadi masuk surga, yang normal lah jadi manusia. Ada perjamuan sampai disimpan-simpan di tas, nyebrang ada copet gue makan perjamuan dulu, darah Yesus, orang gila, saudara. Gila, mesti bener sekarang, mesti bener. Bener kan? Ada orang pergi pulang, aduh gue lupa bawa minyak. Terus dia naik busway, ini saya ngomong bener. Terus kayaknya ada copetnya, ambil. Busway, darah Yesus. Lu ketahuan gubernur digampar lo. Ngaco aja. Ya saudara harus. Ini Daniel memegang janji-janji Tuhan. Yang penting gue gak makan yang najis. Itu baru keren. Iya kan? Nah, jadi apa yang harus kita lakukan agar kita bisa tetap menjaga hati dan tetap setia. Kita akan explore hidup Daniel dan setelah itu kita pulang dengan tertib, jajan yang ada duit, yang gak ada duit terus berbahasa roh supaya
saudara makin lapar ya. Ya, jadi ini penting saudara. Kita lihat ada 3 gambar yang bisa membawa saudara. Sekarang jam berapa nih? Tunggu dulu, mana nih? Jam berapa nih? 14.04 ya. Masih, karena habis jam 3, tenang aja. Jam 3 Pak Pengki kan. Yang pertama saudara, lihat. Agar kita bisa jaga hati, ini Daniel luar biasa. Ada satu peristiwa raja mimpi. Waktu raja mimpi, tidak ada ahli nujum, orang berhikmat di negara itu, di negeri itu yang bisa mengartikan. Mereka nggak bisa, tapi mereka ulur-ulur dan akhirnya raja marah. Darah tinggi keluar. Semua orang yang mengklaim dirinya hamba-hamba dewa, bunuh semua. Daniel denger dong, gue mati juga dong, gitu kan? Karena gue orang berhikmat. Lalu Daniel bilang sama asistennya, tunggu besok. Gue berdoa dulu, gue tanya Tuhan gue, ya kan? Akhirnya di pending, Daniel ngomong, seperti ini saudara. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Lalu, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Lalu sujudlah, dikatakan Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Raja yang begitu agung datang gak dipanggil lo bisa dibunuh. Sujud menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Dari sini saya belajar saudara. Daniel datang, dia ngomong tentang kebenaran. Jadi bahasa gaulnya gini, raja, lo tuh jadi raja, tapi lo ada masanya. Lo akan habis. Nanti diganti raja lain akan habis. Tetapi akan datang satu raja yang tidak akan pernah habis. Yaitu Raja Israel kan, Yesus. Maksudnya ini udah nubuatan. Tapi dia berani loh ngomong begitu. Resikonya mati. Ternyata ketika orang berani ngomong kebenaran dengan dasar firman Tuhan. Tidak akan pernah ada hukuman. Karena firman pasti membela dirinya sendiri. Ngerti ya? Kalau engkau ngomong firman Tuhan dengan benar. Dia yang akan membela firmannya. Bukan saudara. Makanya ada pendeta selingkuh, pendeta apa bikin KKR, kenapa orang tetap sembuh? Orang awam nggak tahu pendetanya hebat, enggak. Karena Tuhan nggak mungkin mempermalukan dirinya sendiri di KKR itu. Tapi waktu yang tepat nggak sedikit pendeta dipermalukan Tuhan. Kenapa? Karena kesabaran Tuhan sudah dicuekin sama dia. Firman Tuhan bilang gini, anggaplah kesabaranku untuk menuntun kau pada pertobatan. Jadi jangan heran, ada hamba Tuhan yang luar biasa dipermalukan Tuhan. Tuhan tidak pernah mempermalukan dirinya sendiri. Jadi waktu Daniel lakukan itu, maka Daniel jadi pribadi yang perlu kita belajar. Beranilah menyatakan kebenaran. Yesus selalu bilang dan saya selalu kutip dalam Yohanes 8. Kalau kau tahu kebenaran, maka kebenaran memerdekakan. Saya sering berantem, berdebat sama orang. Kalau saya rasa saya benar, sampai mati saya pertahankan. Dan saya akan kembali terus ke firman Tuhan. Sampai kapanpun sama teman pendeta ngoceh, gue gak mau tahu. Saya hari ini sedang lagi bicara tentang kepatutan, kelayakan sebagai seorang Kristen. Saudara. Secara khusus saya sedang ngobrol-ngobrol selalu banyak tentang kepatutan sebagai seorang gembala, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang WL singer, pemain musik. Khususnya kita yang ada di mimbar. Ada itu moral kepatutan. Seperti pendeta yang hedon ya. Foto sama keluarganya naik yacht di Antartika gitu. Lo mikir dong ada jemaat lo yang gak bisa bayar sekolah, kan begitu. Bukan gak boleh kaya, bukan gak boleh. Boleh, tapi lo gak perlu tongolin lah. Ya, kalau lo bisa juga jalan-jalan ya foto 1 kali lah, 2 kali. Kalau gue sering tongolin foto lo tahu kan cuman kopi kenangan ya. Cuma terus lejur ya, orang juga paling ngomongin kesian amat nih pendeta miskin banget kopi kenangan itu juga beli pakai poin gitu kan. Hari ini gue posting ada Starbucks itu juga dibeliin sama gereja gitu kan, karunia menikmati lebih enak. Ini kita sekarang harus dengan kepatutan, apalagi baru ada anak gebuk orang gaji cuma 81 juta, duit 50 miliar lebih. Tuh dihitung sampai mati bangkit lagi bingung dari mana saudara. Iya kan? Hidup ini sekarang harus berani tampil apa adanya. Itulah seorang pemenang. Pemenang itu dia gak akan pernah takut. Ya gue begini, gue bergaul aja sama siapa aja bodo amat. Kalau kita berkualitas, kita hidup benar, orang mau kok bergaul sama kita. Jangan paksa diri saudara naik kelas supaya saudara diterima. Lalu saudara capek, hutang lah, maksa, bohong.
Ya kan, lu jangan lihat, untuk Pak Pendeta tiap minggu keren, ini diskonan semua sudah. Diskonan tuh lu pergi lantai 2 ada nih, semua, gue mau sebutin harganya. Kecil banget, sama jam Bapak juga mahalan jam Bapak nih satu badan saya. Enggak, tapi nggak perlu takut, nggak perlu malu. Orang kalau bawaan lahir tulangnya udah keren, pakai barang diskon kayak saya gini udah keren aja. Tulangnya udah enak. Lu mau beli yang mahal-mahal tapi lu datang dari di sana, kampung sana yang rahang lebar, ya mana cocok. Dari kampung mana lu tahu dong rahang lebar, ya kan? Sampai masker robek. Jadi yang pertama, beranilah menyatakan kebenaran. Hati bisa dijaga, kesetiaan bisa ada kalau kita mau hidup benar. Hidup harus benar Pak, bukan harus baik, harus benar. Kan saya udah bilang benar pasti buahnya baik. Baik belum tentu berasal dari kebenaran, karena orang mencuri juga bisa baik tolong orang. Tapi kalau orang benar nggak mungkin mencuri. Orang benar ngomong yang benar, nggak main-main. Jadi Daniel membuktikan bahwa saya ngomong, raja lu bakal habis. Tapi nanti akan ada kerajaan yang gak akan pernah habis. Dan raja sampai, ini orang luar biasa. Nyembah loh, raja nyembah sama orang Yahudi. Ini luar biasa. Yang kedua, saudara. Lihat, maka berkatalah orang-orang itu. Perhatiin nih, saudara kalau baca Alkitab perhatiin. Saya gak perlu pakai bahasa Ibrani, Yunani, apa Inggris. Karena saya emang gak bisa. Daripada saya sok tahu, ya kan. Lagian juga saya ngomong Inggris juga saudara belum tentu ngerti. Karena Inggris kita beda. Saya Inggris tahun 1600-an kan. Nah, saudara kan yang baru sekolah jadi lain ya. Saya Oxford apalah zaman-zaman Viking. Nggak ngerti saudara ya. Maka berkatalah orang-orang itu. Perhatiin ya. Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel. Kita nggak bakal dapet urusan buat nyalahin ini orang. Begitu. Nah ini keren banget kan, kita tidak dapat kecuali dalam hal ibadahnya. Orang Kristen hanya bisa ditekan lewat ibadahnya. Makanya gak heran kan, ada di rumah udah baik-baik di Lampung, digerebek. Orang Kristen saya selalu bilang kita mayoritas, kita bukan minoritas. Harusnya mayoritas itu kan sudah nyaman, mengendalikan segala sesuatu. Secara jumlah kita memang sedikit minor. Tetapi lihat ketika orang Kristen kumpul, selalu efeknya sampai ke ujung-ujung yang paling jauh. Makanya gak heran kalau ada orang Kristen ibadah, orang maunya sikat, orang maunya hajar. Kenapa? Karena itulah kuasa Tuhan, ada kebenaran dan kekuatannya ada di dalam. Seperti apa yang dilakukan oleh Daniel. Dia konsisten beribadah. Perhatikan baik-baik nih. Konsisten dalam beribadah yang dilakukan Daniel. Sampai ada pengakuan dari kerajaan itu bahwa gue gak bisa dapat kesalahan dia dalam apapun. Di pemerintahan dia sangat luar biasa. Mau hajar di ibadah. Yuk kita bikin patung. Suruh raja bikin dekrit apa ketetapan. Kalau yang gak nyembah patung mesti masuk kandang singa. Itu sebabnya begitu raja tanda tangan dia yakin bahwa Daniel gak akan mengkhianati Tuhannya. Terbukti dari pasal 1 aja dia sudah tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja. Jadi ini penting kita lihat. Setelah dekrit itu keluar, setelah ketetapan itu keluar, begini ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Perhatikan baik-baik saudara. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tadi saya udah bilang, orang Israel Selatan berdoa kiblatnya ke Yerusalem. Ya, jadi memang dulu ada kiblat karena itu Salomo yang bilang, kalau kau sakit kau apa, kau ngadeplah ke sana. Ya. Tapi saya ulang lagi supaya saudara tahu, cari di rumah Yohanes pasal berapa, Yesus ngomong sama perempuan yang lekongnya 5 loh. 5 Mas Boy, 5. Yang satu sekarang juga masih uji coba test drive. Jadi banyak. Yesus bilang, lo gak perlu lagi lihat ke Yerusalem. Lo bisa berdoa di mana aja ya. Nah, perhatikan Yerusalem. Ya, tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. Perhatikan berapa kali. 3 kali sehari ya berlutut. Rupanya dulu orang Israel juga ada sholatnya 3 kali. Ya. Kalau saudara ke Mesir, orang Koptik kayaknya 7 kali ya Bu ya. Orang Koptik tuh 7 kali sholatnya. Jadi kalau orang Islam bilang, kita kalau doa 5 kali. Lo pergi ke Mesir sono. 7 kali. Ya kan. Lu mah sekali aja kepepet. Makan aja buru-buru. Makasih Tuhan Yesus, amin.
Bilang lamaan dikit kek basa-basi, lama sama pendek juga, makannya juga kenyangnya sama gitu. Lihat dikatakan 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa. Ada masalah nggak ada masalah, seperti yang biasa dia lakukan. Nggak ada masalah sholat 3 kali. Saya senang nih teori ini saya pakai kan, saya bilang sama saudara, orang Kristen yang benar dia harus baca Alkitab, dia harus berdoa, dia harus memuji Tuhan. Mau lamanya itu urusan masing-masing. Tapi dalam satu hari dia harus baca Alkitab, dia harus berdoa, dia harus bernyanyi. Kalau iya Pak, kalau saya suami istri kalau doa apa bisa 6 jam. Saya cuma bilang, pasti lo berdua nganggur. Orang nganggur ya udah. Orang nganggur tuh kerjanya cuma berdoa. Nanti dia diterima kerja, berdoanya pasti kurang. Karena kan saya kerja Pak, nggak bisa lagi ikut tim doa kan gitu. Nah makanya saya kasih tahu. Makanya kalau tim doa satu gereja lebih baik emang yang udah pensiun aja. Jadi nggak diterima kerja lagi, udah di situ aja dia terus gitu saudara ya. Kalau dia masih muda, saya pendoa, ntar lu diterima kerja stop ya kan. Cari yang tua, yang masih bisa jalan tapi jangan yang ntar naik tangga agak susah-susah ya kan. Akhirnya jadi dia mau ngapain Oma mau ngapain? Oh, kita kan pendoa, tapi dalam perjalanan kita yang doain dia semoga kuat ha ilaha illallah gitu kan. Jadi itu penting saudara. Jadi yang kedua konsisten dalam beribadah. Kalau engkau mau jaga hati, kalau engkau mau setia ibadah, saya kasih tahu ya, lu hari Minggu wajib ibadah. Gue gak mau tahu kalau lu nanya sama gue, orang Kristen hari Sabat, kita yang Kristen yang percaya Sabat hari Minggu, lu doa deh, gereja deh. Sekali lagi sampai kapanpun YouTube bukan gereja. YouTube tuh sama aja nih, gue habis nonton Rem, aduh kayak ngantuk pendetanya, gue nonton Sambo dulu lah. Ngantuk, ini ada nih yang David digebukin. Gak ada, terus baru balik lagi. Pak Paulus mau doa berkat, gak enak mundurin. Nonton lagi. Gak bisa begitu. Datang ke sini. Datang, saya udah bilang ya, saya sering kutip nih. Kalau saya begitu masuk gerbang Israel, saya baca Mazmur 122. Aku bersuka cita ketika aku mendengar, mari pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kakiku berdiri di rumah Tuhan. Lu berdiri di rumah Tuhan lu. Wah, orang bilang, ya rumah Tuhan kan di rumah juga bisa. Lu males lah berdebat lagi. Pergi Bu. Saya pernah bahas 2 minggu lagi ikhlas. Ikhlas itu datang ke sini, ikhlas, beri sama Tuhan. Saya kehilangan waktu, kehilangan duit, kolektor, kehilangan gak apa-apa. Gue tahu kok gue datang untuk apa gitu loh. Jadi beribadah ya, hari Minggu, seminggu sekali doang loh. Untung Tuhan istirahatnya hari ke-7. Coba lo hari ke-2 dia istirahat, hari ke-4 dia istirahat, hari ke-6 dia istirahat. Mampus lo, suruh ibadah 3 kali. Tapi kalau lo gak tobat, lumayan 3 kali cuti, libur lo ke Bali. Emang kurang ajar orang Kristen. Ke Bali juga nggak gereja, ya kan? Di mana-mana harus gereja, saudara. Ya kecuali udah kepepet di hutan, ya lu dapet sinyal lah, lu dengerin lah pendeta khotbah. Kalian tinggal di Jakarta, posisinya mantap, datang gereja. Dan kalau udah satu gereja aja. Kenapa? Kalau saudara pindah sana, pindah sini, pindah sana, saudara bingung, gila sendiri. Lu dari sini, lu ke sana bilang, wih di sono kepret minyak Pak, di sini kok nggak ada, wah Bapak kurang kudus. Lu ke sana lagi, di sono makan terus perjamuan, wah jadi gila saudara. Ya kalau saudara di sini aja terus. Intip-intip jadwal saya. Ya kan? Ketemu lagi nanti tengah Maret ya. Aduh, Tuhan Yesus baik ya. Jadi yang kedua konsisten beribadah ya. Lihat kiri kanan saudara bilang, hari Minggu kita gereja ya. Iya dong, jam 9 lo bisa datang. Udah kita nih maaf ya, kita nih kurang ajar banget loh sama Tuhan loh. Sampai ketemu Tuhan aja kita yang berhak milih jamnya loh. Kurang ajar loh kita sebenarnya sama Tuhan. Iya dong, gue gak bisa jam 9. Lu gak jadi jam 9, gue masih ngepel, susah. Tuhan suruh nunggu loh. Ntar aja. Pas jam 1, udah ilah resek doi datang lagi. Ntar deh gue jam 1 deh. Begitu mau datang jam 1, udah jam 3 aja. Jam 3, masih ada jam 5, jam 5. Pas jam 5, aduh gue telat. Ya minggu depan masih ada gereja, udah kita makan aja dulu. Kita nih kurang ajar loh sama Tuhan. Bener kita kurang ajar. Makanya saya takut sama Tuhan. Takut ya Bapak Ibu. Lu lebih takut sama pacar. Pacar bilang udah nanti. Kalau ada pacar larang saudara ke gereja, putus dalam nama Tuhan Yesus. Nggak bisa. Dia pacaran aja buat lu jauh dari Tuhan. Gimana lu udah jadi? Ya, jadi ini benar. Ngomong tentang kebenaran dan memperkuat itu dengan ibadah. Ibadah, Alkitab bilang dalam Ibrani, jangan hindari panggilan beribadahmu seperti yang banyak dilakukan orang lain. Ingat, hari Tuhan sudah dekat. Yang ketiga, terakhir. Sekarang saya mau kira-kira, kalau dulu kan terakhirnya jreng bunyi kan.
Oh udah mau habis, kode sekarang udah enggak. Ya, jaga hati tetap setia. Pak Benny nyanyiin ya besok jaga hati ya. Jagalah hati, jangan kau nodai. Itu Kristen loh, itu Kristen emang bagus jaga hati ya. Yang ketiga gitu kan, lihat. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doa. Maka raja sedih karena dia yang buat gini tanda tangan pakai materai cincin, panggil Daniel. Dia bilang, Daniel masa sih lo gak mau nyembah, gue sayang sama lu. Saudara sering kali kita begitu dibilang ini, saya sayang lu sama kamu. Udahlah apa sih, nanti juga lu bisa balik lagi kan ke gereja. Ingat nih yang mau nikah beda agama nih. Lu belum ngalami Tuhan kan karena dibohongin. Udah gak apa-apa, nanti kan pelan-pelan bisa lo tarik. Yang ada lewat 2 tahun sembahyang lo beda sama kita. Kita biasa nyanyi lo ambil air. Udah jadi lain kan. Nama si Tresia mana? Lagi wudhu, ini kacau kan. Tadinya nyanyi lompat, sekarang cuci muka pakai kuping semua. Masa cuci mukanya bisa beda loh, pas yang deket daerah alis nggak kena, ya kan? Apalagi deket bulu mata kan, kalau cuci muka harus semua dong. Soalnya bulu matanya kan lemnya nggak Korea, jatuh. Ini benar. Sorry jangan tersinggung. Saya nggak anti ya sama permak muka ya, asal punya duit sampai mati. Karena lu permak kalau sampai mati lu nggak bisa, muka lu kayak singa lu, lebar. Ya kan ada kan yang abis nggak punya duit lagi, nggak bisa ke Thailand, ke Korea. Tadinya orang Betawi bilang cikem banget. Mulai bengkak kebaktian deh. Begitu rambut disasak lagi. Pasti kita bilang, yuk nggak makan Daniel. Saudara lihat, apa yang dilakukan Daniel agar kita bisa jaga hati. Wow, lihat. Lalu kata Daniel, jadi waktu di dalam raja tuh sedih sampai puasa loh raja. Lalu raja bilang begini, datang, Niel, masih hidup lo, kan gitu. Daniel jawab begini, keren banget nih saudara. Lalu kata Daniel kepada raja, perhatiin ya, saya senang kalau saudara perhatiin tiap kata. Ya raja, kekallah hidupmu. Dia kan begini nih, Daniel masih hidup nggak? Raja mau kayak gile lo lihat nih gue masih hidup, biar lo tahu. Harusnya begitu, saya juga bakal begitu. Reo lo masih hidup, kenapa? Makanya jangan coba-cobain Tuhan gua, kan begitu kita belagu pasti. Ya kita kalau baru dapat berkat, mujizat, bahkan kita bilang, wih luar biasa. Daniel enggak, Daniel masih hidup, kekallah Tuhanku, ya kan keren nggak? Ya kan kekallah hidupmu, bayangkan. Terus ayat 22, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Lihat nih. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Kenapa singanya sampai nggak makan? Sementara Emon aja takut, Mas Boy. Malah ada macan. Bilang sama Vera kalau berani datang sendiri. Mas Boy. Nah itu. Yang belum nonton Boy, nonton Netflix si Boy itu. Ya. Lihat nih, kenapa sampai singanya nggak makan? Ada 2 tindakan yang dia lakukan. Karena ternyata aku tak bersalah terhadap Tuhan. Nyanyi huruf besar. Gila lu gak mati? Iya Tuanku. Karena gue gak bersalah sama Tuhan. Dan yang kedua dia bilang, tapi juga gak bersalah sama manusia. Makanya lu kalau merasa diri lu gak salah sama Tuhan, lu masih bisa ngomong. Kalau gak merasa salah sama manusia, keragunan lo lompat gak bakal dimakan macan. Lu takut kan pasti bakal macan karena kita banyak salah sama manusia. Sama Tuhan sedikit, sama manusia nyakitin. Ngomongannya Pak, gue sih ngampunin sakit Pak. Ngomongin suami gue, mentang-mentang suami gue nganggur. Yalah sekarang dia boleh lebih kaya, nanti lihat pembalasan Tuhan. Tuhan gak bales, doa jahat begitu. Terus kalau doa jangan jahat. Biarin kita miskin mah, nanti lihat waktu Tuhan. Nggak ada waktu Tuhan yang begitu. Dia jahat mah, lihat nanti papa kerja keras. Kalau Tuhan berkati, papa nggak bales dia. Malah papa kalau perlu berkati anaknya papa sekolahin. Wah itu baru keren. Lihat kalau kita kaya mah, ya nggak bakal. Tuhan nggak bakal tolong. Tapi itu bukti dia kaya. Tuyul. Nggak ada.
Lihat dia bilang, aku nggak salah sama Tuhan dan sama Tuanku. Aku tidak melakukan kejahatan. Mujizat itu terjadi karena memang Daniel nggak buat kejahatan Bapak Ibu. Waktu dia mengatakan itu, dia mau beritahu bahwa gua percaya karena gua nggak bikin salah sama Tuhan, gua nggak bikin salah sama lu, maka Tuhan pasti nyertai hidup kita. Itu dia, makanya penyertaan Tuhan akan selalu ada. Kadang kita nggak setia aja dia tetap menyertai. Betul Bu? Ya kan? Kita kadang nggak setia, dia tetap menyertai kita. Apalagi kita mau belajar setia. Kita belajar terus mencapai kesempurnaan. Jadi hari ini kita belajar luar biasa. Percaya. Yang gereja lama kan pasti hafal yang sering saya nyanyiin berapa setahun lalu. Tinggal sertaku kawan yang kudus. Telah hampir malam jangan jalan terus. Terus. Hanya pertolongan ada padaku. Silakan Tuhan tinggal sertaku. Gue lagi khotbah yang dulu kecilnya yang belum tobat semua nih. Gak ada yang tahu mek lagu itu gawat bener. Tobat langsung haleluya ku memuji. Tobatnya langsung begitu, makanya banyak ngawur kan hidup lu. Orang kerjaannya DPU DKI jalan bolong lo mau tanam. Ratakan tanah bergelomang. Itu urusan DKI. Gak usah rapi-rapihin. Yang sok tahu. Ada orang ngomong jangan lelah. Pokoknya kalau gue khotbah WL nyanyiin itu salah Pak Beni. Bekerja di ladangnya Tuhan. Yesus saja pergi menyingkir untuk istirahat. Yesus saja capek. Lu kagak. Lu hebat emang nyanyi ya. Jangan lelah. Alkitab bilang maka menyingkirlah dia. Dia istirahat. Lu kagak. Hebat gak? Ratakan tanah bergelir dalam hati gue kolektor gocengan aja. Alah, ya enggak ada. Itu juga goceng udah lecek banget. Petugas kolektor buka udah diamplopinnya masih ngeratainnya. Ilah ampun. Ada lagi yang kasih pati murah, goloknya udah tumpul. Makanya gereja berantem banyakan 1000 yang masuk kekerasan lagi. Kasih tuh yang pakai jas warna merah ya kan. Ini yang merah berkeliaran di mall. Yang keras golok, banteng semua di sini semua masuk. Dasar mau minta mujizat lagi. Saudara ada penyertaan Tuhan. Filipi 4:19 bilang Allah akan memenuhi keperluanmu, kebutuhanmu di dalam Kristus Yesus. Ada penyertaan Tuhan. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Burung di udara dia kasih makan. Ada penyertaan Tuhan. Tuhan kalau bilang gini, berbahagialah engkau kalau dihina, kau di ini, yang jelek-jelek itu, ya kan? Karena lebih dulu juga orang udah lakukan itu. Itu Tuhan sertai, makanya kita bisa tetap bersuka cita meskipun kita difitnah. Percayalah, hidup kita ini ada penyertaan Tuhan Bapak Ibu. Kita orang yang percaya sama Tuhan, pasti ada pemeliharaan Tuhan. Jangan neko-neko, hidup ini hanya kebutuhan, bukan keinginan. Kita miskin karena keinginan, bukan kebutuhan. Kebutuhan kita cuma makan. Yang bikin miskin kan saudara kita sendiri loh. Lahir rambut hitam jadi merah. Iya kan, kita kan yang bikin miskin. Gue iseng ngintip 800.000 loh. Itu juga salon abal-abal pinggir kali. Gimana salon yang dingin? Pinggir kali 800 loh. Bawa sendiri ongkos 600. Kan gila kan? Aduh kita kan survei. Salon-salon biasa. Yang kalau salon tapi begini dong. 900. Gimana lo yang di mall? Di mall yang kelas ini 1,2. Di mall yang di Plaza Indonesia bersin bengek mati lu. Kagak bisa bayar. Cuman urak pala 2,5 juta. Kita di Moy masuk mau potong iseng temen lagi ngopi nih. Pak potong rambut ya? Oh ya sama yang junior apa senior? Ya apa aja lah non potong rambut model begini doang. Oh ya enggak kalau yang junior 3,5, yang senior 7,5. Oh bentar ya saya mau terima telepon dulu cabut. Mau itu depan bener kalau mau lihat itu depan pintunya Jeko tuh ada salon tuh. Gue langsung cabut WA bini gue gila mek gue biasa potong samping rumah 25.000. 25.000 gue kasih ceban aja dia udah seneng kan udah pijit om. Yang garut sama tuh hasilnya sama. Aduh. Terus bilang ih lu nggak malu di sana? Gue udah merdeka sama hidup gue. Saya udah merdeka nggak malu. Gue potong aja malah gue jadi berkat. Si bos orang kaya di sini, paling lo benjut kaya, enak aja lo. Lo makanya hidup tahu bersyukur. Lo kita nasehatin. Walaupun dia nggak tobat-tobat, yang penting dia dengar. Iman timbul dari pendengaran. Besok dia stroke mau mati, pasti dia cari Tuhan kan gitu. Dia cari saya. Kita tabur dulu waktu dia sehat.
Waktu dia sakit biarin. Nah, biar dia mati sekalian ya kan. Nah, jadi orang tuh. Oke, jadi hari ini kita belajar 3 prinsip. Jaga hati tetap setia. Lihat kiri kanan bilang jaga hati. Jaga hati ya bu, jaga hati ya. Tetap setia. Bahkan Alkitab bilang dia gak setia pun Tuhan tetap setia. Ya, jadi saya simpulkan hari ini. Jaga hati tetap setia akan terjadi dalam hidup kita jika kita selalu bersikap sederhana, belajar dari Daniel. Ya kan, ini dia. Kita baca nomor 1 sama-sama. 1, 2, 3. 2, 3. Nggak ada kayak basa-basi nyenengin gue, lu foto kayak layarnya. Nggak ada, lu cuek semua. Foto tuh cuman Bapak Mardianto aja yang foto. Iya deh, bentar lagi habis. Nah, cubit terus, habis kebaktian anaknya biru-biru sini. Kenapa? Urapan Pak, urapan. Ada ibu-ibu ya. Ibu-ibu udah sorry ya gitu, maksudnya udah nggak ini dia paksain pakai rok segini. Kita kalau ngeliat juga kenapa ngeliatin? Enggak, Bu pakai rok panjang dikit dong. Kenapa? Kenapa emang Pak? Banyak jerami Bu, iya kan. Ada banyak tali rafia ya. Sorry ya kalau banyak tali rafia celana panjang aja ya. Nggak enak, gue bisa ngomong langsung banyak tali rafia nih gitu. Soalnya gereja ini lagi nggak butuh ngikat-ngikat, saudara. Tahu nggak? Kan ini poinnya udah habis. Gue sampai cerita lain karena pemusiknya belum siap gitu, saudara ya. Jadi gue ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Nah ini udah siap nih, keren, ganteng saudara. Belum menikah nih. Belum menikah kan, bos belum? Ah, serius nih kalau ada yang mau. Dia belum tentu mau. Tapi kalau ada yang mau, bisa kita proyeksikan gitu ya. Udah kerja lagi, kerja kan? Oh kerja di BCA ya. Oh ini yang di BCA tuh. Ini kerja di Yamaha ya kan. Itu keyboardnya Yamaha ya kan. Ya saudara ya. Ntar lu mau difoto nih biar keren ya Pak. Jasnya baru soalnya. Oh, oke. Saudara-saudara ya oke. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa. Katakan bagi Tuhan gak ada yang mustahil, bagi Tuhan gak ada yang gak mungkin. Saudara pasti bisa jaga hati saudara. Saudara dan saya pasti bisa tetap setia kalau kita benar-benar mau memegang kebenaran firman Tuhan. Untuk kembali mengingat ulang, merenungkan. Tuhan apa yang sudah hamba ucapkan, Engkau sekali lagi Tuhan sempurnakan di hati setiap kami. Saudara hari ini Tuhan bahkan mengajak saudara, kalau boleh mengatakan menantang saudara. Untuk beranikah ketika kita menyatakan Yesus itu Tuhan, kita menjaga hati dan kita tetap setia. Dan Tuhan menetapkan cerita tentang Daniel sebagai firman Tuhan. Sehingga ada dalam kanonisasi Alkitab, itu tandanya Tuhan gak main-main lewat peristiwa ini. Saudara hari-hari ini kita yang hidup di kota metropolitan modern yang semuanya serba ada, semua serba instan. Kita dituntut untuk relevan dalam hidup ini. Kita dipaksa terus mengalami perubahan demi perubahan. Tetapi ada hal yang tidak bisa ditawar ketika kita beriman kepada Kristus. Dunia boleh berubah dengan cepat, tapi firman Tuhan tetap tinggal. Dan firman Tuhan tetap mengerjakan seperti apa yang difirmankan. Hari ini saudara dan saya diingatkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, pulang keluar dari tempat ini, nyatakan kebenaran yang sudah kau alami dalam hidup. Jangan pernah kompromi. Daniel di awal pun sudah menunjukkan bahwa dia tidak mau menajiskan dirinya. Saudara hari-hari ini hal-hal yang najis selalu ada di depan kita. Stop, katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku mau hidup dan menyatakan kebenaran. Kalau itu doamu, kau boleh tunduk kepala, tutup matamu, taruh tangan kananmu di dada. Berdoa aja sendiri sama Tuhan, bilang janji. Tuhan aku janji sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang karyawan. Aku mau hidup dalam kebenaran. Ingat Tuhan gak pernah mempermalukan orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Daniel diangkat untuk menguasai satu kerajaan, saudara. Oh haleluya, Tuhan Kau ingatkan juga kepada kami lewat Daniel. Ketetapan hidupnya untuk beribadah. Ketetapan hidupnya untuk menikmati firman Tuhan. Berdoa dan memuji Tuhan. Sehari 3 kali dilakukan.
Kami yang sudah merdeka di dalam Kristus, kami tidak lagi ditetapkan 3, 5, 7, tetapi setiap saat kami boleh berdoa karena kami butuh Tuhan untuk terus menuntun hidup kami. Oleh karena itu saudara, selagi kita masih di bulan kedua, akan masuk bulan ketiga, buat komitmenmu bahwa hari Minggu menjadi hari Sabat buat aku. Sesibuk apapun aku akan beribadah. Kalau kau berani janji itu sama Tuhan, kau boleh tundukkan kepalamu, taruh tangan kananmu di dada, kau berdoa, bilang, Tuhan, aku gak akan pernah lalai. Aku akan datang di mana hari Tuhan mengingatkan kami harus beristirahat, memuji, memuliakan Tuhan. Stop bisnismu, stop pekerjaanmu, fokus yang pertama-tama memuliakan Tuhan di hari Minggu. Lalu bawa kemuliaan itu dalam pergaulanmu sepanjang akhir pekan ini. Agar orang boleh melihat ada Kristus yang hidup. Dan kita boleh berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Dan Tuhan ingatkan juga kepada kita, lewat satu peristiwa di mana Daniel meyakinkan raja bahwa saya punya Tuhan yang menyertai. Saudara, mulai hari ini jangan pernah kekhawatiran mengendalikan hidupmu. Jangan keluarkan kata-kata kalimat kepada orang lain bahwa engkau ragu menjalani hidupmu. Hari ini ketika kau yakin bahwa kau siap hidup dalam kebenaran, siap hidup dalam beribadah, katakan dalam doamu, aku percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup ini. Penyertaan Tuhan gak pernah gagal dalam hidup ini. Kalau kau sampai datang tadi masih ragu akan masa depanmu, masih ragu dengan keluargamu, ragu dengan bisnismu, ragu dengan sekolahmu, stop. Katakan, Tuhan, aku percaya Engkau menyertaiku. Kalau memang ini bukan dari Tuhan, beri tanda Tuhan agar aku berhenti untuk melakukan hal-hal yang mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terletak di dada. Mari setiap kau yang taruh tangan kanan di dada, bersama dengan saya kita angkat tangan kiri kita tinggi-tinggi, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami gak main-main Bapa. Kami angkat tangan kami karena kami tahu ini tanda kami menyerah, gak sanggup lawan dunia ini. Dan kami angkat tangan karena kami mau minta tolong sama Engkau. Dan kami percaya, hamba-Mu percaya ketika kami angkat tangan, Kau sudah turun tangan. Nikmati tangan Tuhan yang akan menolongmu. Nikmati tangan Tuhan yang akan membawa engkau berani untuk menyatakan kebenaran. Nikmati tangan Tuhan yang mengangkatmu untuk kau berani melangkah beribadah setiap hari Minggu. Nikmati tangan Tuhan yang ingin Tuhan katakan kepadamu, jangan pernah takut, datanglah kepadaku, aku lemah lembut. Tuhan akan menyertaimu. Tuhan akan melindungimu. Tuhan akan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Kau lawat setiap tangan-tangan yang terangkat dalam nama Tuhan Yesus. Janji kami ya dan amin, Engkau yang memateraikan. Sehingga kami percaya, kami siap menikmati hidup kami. Karena kami punya Tuhan yang hidup. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan, amin. Silakan duduk. Bagi nama Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah diberkati. Terima kasih Pak Reo, Tuhan memberkati. Baik, kita akan memberikan persembahan. Kalau ada Bapak Ibu di antara Bapak Ibu ada yang belum dapat amplop, belum ambil amplop tadi, boleh lambaikan tangan. Ada? Oh ada ya. Mari kita membawa persembahan kita dan bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk taburan firman-Mu yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Rio Pangabean. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kesehatan, keluarga dan pelayanannya. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas segala berkat yang sudah mencukupkan kami sepanjang hari-hari kemarin dan sampai hari ini. Sebentar ya Bapak, kami membawa persembahan kami, mengembalikan sebagian dari berkat-Mu. Kiranya Tuhan melayakkan dan memberkati pemberian kami ini, sehingga boleh dipakai dan dikelola untuk pekerjaan-Mu melalui gereja ini. Kami siap memberi ya Bapa dengan hati penuh kerelaan dan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan.
Selamat memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati. Kita selalu mau memberi yang terbaik. Terima kasih Pastor sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Coklat-coklat sama ya. Bagusan yang jas baru. Saya nggak baru soalnya. Oke. Baik, sudah dikasih Tuhan. Kita akan lihat tanggal 15 Maret kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-31. Tanggal 15 Maret kita akan adakan ulang tahun kita di gereja kita yang di Danmogot. Ada kesaksian pujian, ada door prize, ada souvenir buat jemaat yang sudah disiapkan oleh seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Pastinya acara ini akan memberkati kita semua. Dan selamat ulang tahun yang berulang tahun di bulan Februari. Sehat terus, panjang umur, selalu diberkati untuk menjadi berkat. Tepuk tangan dulu buat yang berulang tahun. Baik. Nah, itu saja. Ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Kalau ada yang baru pertama kali boleh lambaikan tangan. Oh Ibu, selamat datang. Oh ada Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Datang-datang lagi kalau memang belum ada gereja tetap. Gereja ini selalu terbuka untuk kita semua sama-sama bertumbuh di tempat ini. Belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kami harapkan Bapak Ibu jangan langsung pulang. Karena pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini sudah siapkan souvenir. Kalau tidak salah selain ada souvenir ada makan voucher makan gratis di rumah Bapak Ibu. Ya, pokoknya jangan langsung pulang ya, tolong pelayan Tuhan ingat hafalin. Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Ini ya tolong diingat. Ya, kalau Bapak nggak isi data, Bapak nggak boleh pulang sama Ibu. Kami tahan di tempat ini. Terima kasih. Datang-datang lagi, ada lagi? Tidak ada? Oh ada. Puji Tuhan. Selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan lagi sekali lagi. Ya, kalau belum ada gereja tetap, gereja ini selalu terbuka. Tuhan Yesus memberkati. Nanti jangan langsung pulang ya Ibu. Ada souvenir yang sudah disiapkan oleh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Baik, saudara kalau nggak salah masuk dibagikan stiker ya. Ya tadi ada pelayan Tuhan kita yang menyiapkan, Pak saya ingin buat stiker, boleh nggak? Saya bilang boleh dong, bagi-bagi. Saya untuk jemaat saya bilang boleh. Tapi saya minta stikernya yang bagus jadi bisa pasang di mobil, kuat, tahan hujan, tahan matahari. Dia bilang siap Pak Gembala, jadi dibuatin. Kalau ada yang belum buat, kami sudah siapkan di depan, nanti saudara bisa minta di depannya free ya. Kalau mobil saudara 4, minta 4, mobil saudara 10, minta 10. Tapi jangan minta 100 karena terbatas. Tapi saudara boleh minta lebih ya. Ada ya Pak Anton ya? Kita sudah siapkan 1000 lebih ya. Ya puji Tuhan. Jadi saudara, tapi tolong jangan ditempel di kloset. Tempel di mobil, tempel di motor, tempel di rumah. Takutnya tempel supaya saudara ingat. Karena GBI Rem adalah keluarga kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Tidak ada satupun kami yang tidak diberkati. Semua kami diberkati Tuhan. Kami boleh merasakan lawatan, jamahan, sentuhan Tuhan yang luar biasa. Karena ibadah kami bukanlah ibadah yang biasa-biasa, tapi ibadah yang mendatangkan kuasa Tuhan. Karena di tempat-tempat seperti ini kami kembali berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada mujizat, di situ ada kemenangan. Sehingga yang sakit sudah disembuhkan, terikat sudah dilepaskan, lemah sudah dikuatkan. Yang punya masalah pergumulan Tuhan Yesus sudah berikan jalan keluar. Terima kasih ya Bapak. Berkati hambamu Pastor Reo Panggabean, Tuhan berkati kesehatannya, keluarganya, pelayanannya Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dalam ibadah yang ketiga di tempat ini. Kami percaya jeripaya kami melayani Tuhan tidak sia-sia. Ikat kami dengan tali kasih-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan biarlah kami semakin semangat dan memberikan yang terbaik pelayanan kami. Sehingga kami Tuhan boleh melihat gereja yang Tuhan percayakan kepada kami terus mengembang ke kanan ke kiri. Dan Tuhan memberkati. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jadikan kami jemaat yang berkemenangan, jemaat yang selalu diberkati untuk menjadi berkat yang hidupnya mampu menyenangkan hati Tuhan. Berkati umat-Mu di tempat ini ya Bapak. Berkati gereja Tuhan di tempat ini, pemilik tempat ini. Tuhan berkati keluarga besar almarhum Bapak Ciputra. Kami juga berdoa untuk kota Jakarta. Kami berdoa untuk Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami akan pulang.
ke tempat kami masing-masing. Karena itu kami arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala untuk diberkati. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko, dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Dan sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai dengan Maranatha. Kita yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Immanuel.